Sony Living, Kepala Perintah Bagian Kursus begini nih, Pak Sony Living. Kemudian Ibu Dr. In, terima kasih sebagai Kadis Kesehatan, dan Ibu Priscila ya, sebagai sisi pimpinan Kajuru. Yang saya hormati tim pelaksana dari Mesa Mitra Solusindo Mesa. Mana Mesa? Nah, itu berdiri Mesa. Ini bertiga ini banyak lagi. Ini bertiga ini yang bantu sampai ini sampai jadi sekitar kata kemudian. Dan ketiga ini yang kerja keras begini. Terima kasih banyak bertiga ini. Buat Ingrid dan juga buat Sisjen. Yang saya hormati Lembaga Perbankan Sulawesi Tenggara Timur, para pejabat TNI Sipil dan Polri, dan juga terutama para pelaku UMKM yang sudah menjadi bagian dari program. Tepuk tangan semua para UMKM, dan tentunya seluruh tim dari Balai Besar Polhukam yang sudah membantu ini semua di bawah pimpinan dari Bu Esther ya, atau Bu Sabar ya? Esther ya? Ada bentar dulu. Esther ini orangnya kecil tapi pengaruhnya besar. Undangan tentu hadirin saya hormati. Teman-teman pers yang ada pada hari ini, terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini malah saya lupa lagi, yang paling penting lagi. Saya sudah sebut semua orang. Ini ada orang yang di belakang layar yang membuat ini semua sampai jadi. Ibu Dian Widianarti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Head of Corporate and Regulatory Affairs dan Tentu Group, yang mereka berdua ini utusan dari dulu dari pimpinan betul untuk urus soal itu. Sekali lagi tepuk tangan buat Mbak Dian dan juga Mas Sokan. Puji dan syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan acara closing ceremony program bangun kajian BAPNTT. Program ini sudah kita bahas sejak lama sebenarnya, sejak saya masih di DPR RI. Dan untuk itu, karena saya sudah sebagai gubernur, tentu atas nama pemerintah dan masyarakat provinsi NTT, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak PLH, Kepala Badan POM, saya nama Badan POM, Pak Irjen Polisi Jayadi beserta jajaran, staf khusus Menko bidang pemberdayaan masyarakat, Pak Firi dan jajaran, dan juga buat kemudian masyarakat dan jajaran yang sudah membantu pengembangan UMKM di NTT. Tadi sudah disampaikan bahwa 60% dari total produk domestik bruto nasional kita itu dari UMKM, dan yang hebatnya itu dia 60%, tapi menyerap 97% angkatan kerja kita itu ada di situ. Jadi tenaga kerja Indonesia ini 97% adanya di sektor UMKM yang menyumbang 60% dari total pendapatan. 40% berarti ada di wilayah non UMKM, tapi hanya menyerap 3% saja dari total tenaga kerja di negeri. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita lihat UMKM terus maju, walaupun dia terbatas di infrastruktur, regulasi, akses permodalan, SDM dan sebagainya, tapi tetap maju karena tentu dukungan dari terutama bapak-bapak, ibu-ibu, para bupati, wali kota yang sudah mendukung UMKM di lapangan. Tentu hari ini kita bersyukur karena proses kolaborasi antara swasta, kemudian Badan POM dan pemerintah NTT dan K2C NTT sudah bisa membantu teman-teman UMKM untuk sampai pada titik ini. Dan ini sebagai contoh saja. Ke depan kita akan membuat seperti ini untuk hal yang lebih besar lagi. Jadi untuk 10 UMKM yang bergerak di bidang pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Alor, Timur Tengah Utara. Tentu ini hanya awal dan besok kita akan buat yang lebih besar lagi. Kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, waktu kemarin saya dan para bupati wali kota kita ke Jakarta, Pak Taruna Ikra luar biasa, waktu itu beliau mengatakan Kepala Badan POM, bahwa Badan POM RI akan mendampingi pemerintah provinsi di kantor NTT untuk mengembangkan UMKM
Pada tadi disebutkan oleh Pak Testama wakilnya. Dan ini memang diskusi antara Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden kepada Pak Kepala Badan POM. Dan ini juga saya tahu dari beberapa sumber juga, dari Bang Dasko dan sebagainya, bahwa memang Badan POM kali ini akan bergerak lebih progresif ke wilayah tersebut. Tama-tama juga buat Pak Leri Bidara, Komandan Operasi Merah Putih, berdiri dulu. Nah, ini dia orangnya. Operasi Merah Putih ini sampai gagal yang dikejar Pak Leri. Kalau berhasil, nah itu urusan yang lain. Kalau gagal, Pak Leri. Nah, jadi kita sudah dengar di Jakarta, dan hebatnya adalah Badan POM RI itu secara akumulatif dia mengurus obat-obatan, baik obat tradisional maupun juga obat modern, kosmetika, makanan minuman. Yang saya kaget adalah ketika Pak Kepala Badan POM menyampaikan untuk total uang yang berputar di industri yang Badan POM urus ini hampir 5.000 triliun. 5.000 triliun itu lebih daripada APBN Republik ini. Bahkan angkanya saya pikir itu berarti dia di atas migas, di atas tambang, bahkan juga di atas pendapatan pajak total. Jadi uang berputar di sektor yang ada dalam kendali Badan POM, karena itu semua membutuhkan izin edarnya dari Badan POM. Itu ada hampir 5.000 triliun. Jadi betapa hebatnya lembaga ini memastikan bagaimana industri bertumbuh, perdagangan bergerak, dan itu harus